Jadi para kadrung-kadrung, saya kira sekali lagi apa yang kalian cuitkan, apa yang kalian tuliskan di komentar kami, di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, sesungguhnya kami sudah tahu bahwa pasti kalian akan berkomentar miring. Kenapa? Karena orang-orang seperti kalian ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Tadi malam saya mengupload video di TikTok dan sangat ramai di situ, bahkan ada video yang begitu viral 1 kali 24 jam. Itu ditonton sampai puluhan ribu. Tetapi kemudian oleh pihak TikTok men-take down, dianggap sebagai perundungan. Padahal kalau kita lihat kontennya biasa saja. Itu juga kita tidak tahu seperti apa aturannya TikTok. Jangan-jangan di TikTok itu, khususnya di manajemen TikTok, ada kadrun di situ. Padahal yang saya upload itu hanya berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan orang-orang yang selama ini selalu menjual agama untuk kepentingan politik. Tapi video kali ini yang saya mau bahas sebenarnya adalah, jadi yang tadi itu hanya sekedar pengantar saja. Yang saya mau bahas di video kali ini adalah komentar kadrun di TikTok, di mana pada saat saya mengupload soal ACT, justru ternyata masih banyak kadrung-kadrung yang membela ACT. Bahkan dalam pembelaannya memberikan tanggapan yang negatif terhadap pemerintah kita. Nah, bagaimana tanggapannya? Ini saya perlihatkan seperti apa komentarnya di kolom TikTok saya. Ini di samping ini bisa dibaca. ACT katanya sudah bagus karena sudah membangun rumah sakit di Gaza, termasuk bantuan-bantuan sosial lainnya. Kalau dana haji yang ditilap dikemanakan oleh pemerintah ini. Jadi kan dari dulu kan saya bilang bahwa yang namanya kadrun itu pasti selalu berupaya mencari celah terhadap pemerintah kita. Padahal dia sendiri minim informasi, minim pengetahuan, atau boleh jadi itu hoax, karena faktanya negara kita hari ini sudah memfasilitasi masyarakat, bahkan memberikan subsidi yang begitu besar untuk orang berangkat naik haji, yang hari ini sementara berlangsung di Tanah Suci kan. Nah, tapi oleh kadrung-kadrung mereka tidak mau tahu itu. Nah, itulah salah satu wataknya kadrung. Yang saya sempat bahas juga tadi malam, bahwa yang namanya kadrung, apapun yang dilakukan pemerintah, tidak ada baiknya, tidak ada benarnya. Dan itu sekali lagi saya tegaskan di video ini, salah satu ciri khasnya Khawarij itu di situ. Jadi saya berharap supaya kita berhati-hati di dalam mengkonsumsi informasi yang beredar di publik. Karena itu juga saya dorong kepada seluruh kawan-kawan, kepada seluruh sahabat-sahabat yang memang pro NKRI, pro Pancasila, NKRI, harga mati, pro kebenekaan, agar terus-menerus memberikan edukasi di media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu memang dijadikan inkubator oleh mereka untuk mengkader, khususnya para anak-anak muda, kelompok-kelompok milenial kita. Karena mereka hari ini
semua terkoneksi dengan internet melalui Android. Jadi memang harus diberikan edukasi terus. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kejelekan yang didengar terus-menerus akan cenderung menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang hanya sesekali didengar. Karena itulah bagi saya kenapa tidak lelah memberikan informasi, meluruskan apa yang seharusnya memang diluruskan di masyarakat. Karena itu tadi, jangan sampai kesalahan itu terulang-ulang terus, akan cenderung menjadi kebenaran karena akan tersep di otak kecilnya masyarakat kita, sehingga itu menjadi sebuah kebenaran bagi mereka. Dan saya kira kadang-kadang di kampung-kampung kita dengar sendiri kan, bagaimana misalnya orang-orang yang ada di kampung kadang-kadang bicara dengan kita, memberikan informasi-informasi yang menurut kita sebenarnya informasi itu tidak valid alias hoax. Nah, contoh misalnya bagaimana dulu Menteri Agama dibully habis-habisan hanya karena persoalan aturan pengeras suara. Yang sampai ke masyarakat waktu itu awalnya adalah bahwa Pak Menteri Agama melarang orang azan. Dan ini dikapitalisasi terus oleh para kadrung. Sehingga itu menjadi kebenaran. Nah, yang menjadi repot kalau terlanjur tersep di otak kecilnya. Karena itu akan susah dihapus. Apalagi kalau dibarengi dengan ideologisasi. Dan apalagi kalau misalnya dibarengi ideologisasi, apatah lagi orang itu memang memiliki kebencian yang mendasar karena ada ideologi atau paham yang dia bawa. Mereka-mereka itu tidak gampang untuk menerima kebenaran. Makanya berapa orang pun hari ini yang dikerangkeng oleh Densus 88 itu hanya sekian persen yang sadar. Selebihnya itu masih menganggap apa yang mereka lakukan benar. Jadi saya berharap kepada seluruh sahabat-sahabat se-Nusantara untuk tidak lelah berjuang. Dan kepada aparat hukum agar benar-benar menegakkan hukum di negeri ini. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang berani melakukan pelanggaran, khususnya menyebar hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, saya menilai polisi akhir-akhir ini mengalami penurunan drastis terkait soal penanganan kasus terhadap mereka, para intoleran yang ada di negeri ini. Salah satu contoh misalnya adalah kasus Roy Suryo. Kasus Roy Suryo hari ini kan tidak jelas arahnya kemana. Sementara Holy Wings melaju cepat seperti kilat. Ya, bukan berarti saya tidak sepakat bahwa Holy Wings itu harus diadili. Bahwa Holy Wings itu tidak perlu diadili. Tetapi kita berharap apa yang diberlakukan ke Holy Wings itu sama terhadap Roy Suryo. Supaya masyarakat tidak menilai miring terhadap kepolisian. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan untuk video ini. Jadi para kadrung-kadrung, saya kira sekali lagi apa yang kalian tweetkan, apa yang kalian tuliskan di komentar kami, di kolom komentar, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, sesungguhnya kami sudah tahu bahwa pasti kalian akan berkomentar miring. Kenapa? Karena orang-orang seperti kalian ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Orang-orang yang tertutup hatinya, terhijab hatinya, akibat daripada ambisi yang berlebihan yang sampai hari ini tidak terwujud. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.